Mungkin masih banyak masyarakat Indonesia yang masih asing dengan umbi yang satu ini. Belum banyak yang mengkonsumsinya, tapi tidak di Cina, Korea, dan Jepang. Umbi porang asal Indonesia biasa diekspor dalam bentuk chips ke negara tersebut lalu diolah menjadi tepung glukomanan. Tepung glukomanan ini digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong untuk berbagai produk seperti jelly, mie shirataki, sosis, dan beras shirataki. Di Jepang, porang banyak digunakan sebagai bahan baku tepung, penjernih air, kosmetik, pembuatan lem, dan juga jelly. Salah satu kandungan terbesar di dalam porang adalah glukomanan yang merupakan serat alami dan larut dalam air. Glukomanan biasa digunakan sebagai emulsifer dan pengental pada bahan makanan. Selain itu, juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan lem ramah lingkungan dan komponen untuk pesawat terbang. Porang mengandung karbohidrat, lemak, protein mineral, vitamin, serat pangan, kristal kalsium oksalat, dan alkaloid. Namun kandungan asam oksalat dan kristal CaOX pada porang bisa mengakibatkan rasa pahit dan gatal, sehingga porang harus diolah dengan baik dan benar sebelum menjadi bahan pangan. Porang yang biasa dibuat konnyaku dan mie shirataki di Cina, Jepang, dan Taiwan ternyata bisa menurunkan berat badan dan juga sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Memiliki nama latin Amorphopalus muelleri, porang adalah tanaman jenis herbal yang bisa tumbuh setinggi 1,5 meter. Tumbuhan ini banyak tumbuh di hutan tropis dan hanya bisa tumbuh di bawah pohon peneduh. Porang bisa bertahan hidup di ketinggian 0 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Tanaman porang sempat menjadi buah bibir beberapa tahun lalu. Presiden Jokowi mengatakan tanaman porang akan menjadi andalan ekspor Indonesia di masa datang dan melarang ekspor porang dalam bentuk umbi. Sejumlah petani meraup keuntungan yang cukup besar dengan budidaya porang ini. Terdapat dua negara yang saat ini menguasai bisnis porang hingga ke hilir. Yang pertama Cina, dengan luas lahan penanaman porang meningkat 194% dibanding tahun 2008 menjadi 200.000 hektar dan produksi umbi 4 juta ton. Kebutuhan tepung glukomanan sebesar 15.000 ton per tahun dipenuhi dari dalam negeri sebesar 12.000 ton dan impor 3.000 ton. Yang kedua Jepang, dengan luas lahan penanaman porang yang menurun 66% dibanding tahun 1970 menjadi 3.660 hektar dengan produksi umbi 59.100 ton. Kebutuhan tepung glukomanan halus sebesar 5.094 ton per tahun yang hampir seluruhnya dipenuhi dari dalam negeri. Lalu, bagaimana kondisi porang di Indonesia? Produksi umbi porang Indonesia di tahun 2020 mencapai 142.000 ton, di mana 89,65% diolah menjadi chip porang untuk tujuan ekspor. Di tahun 2024, produksi umbi porang mencapai 600.000 ton. Produksi porang yang cukup besar ini harus disertai strategi hilirisasi yang tepat. Beberapa strategi yang akan dilakukan oleh Ditjen Industri Agro antara lain penguasaan pasar ekspor, injeksi teknologi, pengembangan skema pembiayaan, dan penguatan litbang dan SDM. Porang diolah menjadi chip porang, kemudian diolah menjadi tepung, dan akhirnya menjadi tepung glukomanan. Di Indonesia, chip porang sendiri saat ini diproduksi 13 perusahaan. Jika ditotal menghasilkan 22.833 ton per tahun. Sebanyak 20.470 ton diekspor. Sedangkan tepung porang saat ini ada 6 perusahaan yang telah memproduksinya sebesar 980 ton per tahun. Untuk produksi tepung glukomanan yang memiliki kadar 85%, saat ini baru ada 1 perusahaan,
dengan produksi sebesar 200 ton per tahun dan keseluruhan produknya diekspor. Terdapat beberapa industri pengguna glukomanan potensial, salah satunya industri coklat. Sayangnya, masih terbatas aplikasi penggunaan tepung glukomanan pada produk makanan dalam negeri dan masih mahalnya harga tepung glukomanan dibanding bahan baku existing seperti gliserin sebagai heat resistant atau lecithin sebagai emulsifier. Tepung glukomanan sebenarnya dapat digunakan pada industri coklat sebagai kombinasi dengan lecithin sebagai pengental, emulsifier atau heat resistant. Selain industri coklat, ada industri susu. Tepung glukomanan dapat digunakan pada industri susu sebagai kombinasi dengan santan gum sebagai penstabil, pengental, dan lain-lain. Tetapi saat ini, penggunaan di dalam negeri belum berkembang. Untuk harga, tepung glukomanan jauh lebih tinggi mencapai Rp200.000 per kilogram dibanding dengan santan gum, CMC, yang merupakan bahan baku existing yang dijual dengan harga Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram. Hal ini menjadi tantangan industri susu yang menggunakan tepung glukomanan dalam proses bisnisnya. Upaya yang dilakukan Ditjen Industri Agro untuk mengembangkan glukomanan di industri susu salah satunya menugaskan Balai Besar Industri Agro untuk melakukan riset penggunaan bahan kombinasi tepung glukomanan. Industri lain yang berpotensi menggunakan glukomanan adalah industri tepung bumbu. Sama seperti industri yang di atas, permasalahannya adalah harga tepung glukomanan masih tinggi dibanding bahan baku existing, yaitu tepung tapioka yang harganya masih Rp6.700 per kilogram. Saat ini, umbi porang diolah menjadi ciporang dan sebagian besar diekspor ke Cina. Perdagangan ekspor ciporang ke Cina pernah dilakukan sejak bulan Juni 2020 hingga November 2021. Ini menyebabkan oversupply porang di dalam negeri. Saat ini, ekspor chip ke Cina telah dibuka namun harus memenuhi ketentuan GACC atau General Administration of Customs of the People's Republic of China. Jenis porang yang diekspor ke Cina adalah serpih porang kering, yang merupakan irisan kering dari umbi porang. Terdapat beberapa proses yang harus dipenuhi sebelum perusahaan Indonesia dapat mengekspor dan mendaftar di GACC di Cina. Di antaranya adalah serpih porang kering. Harus dikeringkan pada suhu tinggi dengan mesin pengering seperti oven atau alat pengering. Lalu dikemas dalam bahan kemasan bersih, higienis, dan sesuai dengan persyaratan sanitari dan fitosanitari. Kemudian proses simpan sebelum ekspor untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme patogen atau zat beracun dan berbahaya. Sebelum ekspor, serpih porang kering dari Indonesia ke Cina, Kementerian Pertanian harus melakukan inspeksi dan karantina pada produk, lalu menerbitkan sertifikat fitosanitari resmi untuk setiap pengiriman produk yang sesuai dengan persyaratan protokol. Setelah melalui berbagai proses tersebut, perusahaan yang memenuhi syarat akan diregistrasi oleh GACC melalui Kementan. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan serpih porang kering yang diekspor dari Indonesia ke Tiongkok bebas dari serangga hidup, telur serangga, sisa-sisa tanaman, dan kerikil. Saat ini, telah ada sekitar 18 perusahaan ekspor pengolah porang Indonesia yang telah mendaftar di GACC Cina.